Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Masail Fikih, Bapak Dr. Maslani MAG, dan juga teman-teman sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Saya di sini perwakilan dari kelompok 9 yang insya Allah akan memimpin diskusi kita pada pertemuan kali ini. Nah, alhamdulillah kita dapat melanjutkan pembahasan ya mengenai euthanasia menurut pandangan hukum Islam dan hukum pidana. Nah, sebelumnya di sini kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Nadila Marhada Metania, Mira Bayu Lestari, Mugi Nurdiaman, dan juga Muhammad Mufti Ali. Baik, teman-teman, pada kesempatan kali ini, insya Allah ya kami akan membahas mengenai kurang lebih 7 poin ya teman-teman. Yang pertama ada pengertian euthanasia, dasar hukum euthanasia, syarat-syarat dilakukan euthanasia, macam-macam euthanasia, euthanasia menurut hukum Islam, euthanasia menurut hukum pidana, dan juga istinbat hukum. Baik, mungkin langsung saja ya teman-teman, pemaparan materi pertama akan dipaparkan oleh saya sendiri mengenai pengertian euthanasia. Baik. Euthanasia ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu dan thanatos. Kata ini berarti baik dan thanatos ini berarti mati. Maksudnya mengakhiri hidup dengan cara yang mudah gitu ya, tanpa rasa sakit. Nah, oleh karena itu euthanasia ini sering juga disebut dengan mercy killing, good deed, atau enjoy deed, atau mati dengan tenang. Nah, selain itu, secara etimologi, euthanasia ini berarti kematian dengan baik gitu ya, tanpa penderitaan. Nah, euthanasia ini secara bahasa pada zaman kuno itu berarti kematian tenang tanpa penderitaan yang hebat. Sedangkan dalam bahasa Arab dikenal dengan qatlu ar-rahmah atau tasyir al-maut, yaitu mati secara baik. Nah, selanjutnya pengertian euthanasia ini secara istilah terdiri dari beberapa arti ya teman-teman. Yang pertama itu pengertian secara sempit. Nah, euthanasia adalah tindakan menghindari rasa sakit dari penderitaan dalam menghadapi kematian. Selanjutnya, pengertian secara luas, euthanasia adalah perawatan yang menghindarkan rasa sakit dalam penderitaan dengan resiko efek hidup diperpendek gitu ya. Nah, selanjutnya, menurut Hillman 2001, bahwasannya euthanasia ini berarti pembunuhan tanpa penderitaan atau mercy killing. Nah, teman-teman, tindakan ini biasanya itu eh, dilakukan terhadap penderita penyakit yang secara medis itu sudah tidak mungkin lagi gitu ya untuk bisa sembuh gitu, untuk bisa disembuhkan. Nah, selain itu, ada juga menurut Philo, euthanasia ini berarti mati dengan tenang gitu ya, mati dengan baik gitu. Sedangkan Suetonius, penulis Romawi dalam bukunya yang berjudul Vita Cicerum, menyatakan bahwa euthanasia ini berarti mati cepat tanpa derita. Nah, sejak abad 19 ya euthanasia ini dipakai untuk penghindaran rasa sakit dan peringanan pada umumnya gitu ya bagi yang sedang menghadapi kematian gitu dengan pertolongan dokter. Nah, dari pengertian yang tadi telah saya paparkan, kita menyimpulkan bahwasannya euthanasia ini adalah dokter itu memberikan suntik mati gitu ya kepada pasien dengan permintaan pasien ataupun izin keluarga. Nah, dikenal dengan euthanasia aktif ya. Selain itu, dokter itu menghentikan pemberian obat kepada pasien atas izin keluarga atau disebut euthanasia pasif. Nah, karena keluarga itu tidak sanggup gitu ya, tidak sanggup lagi melihat penderitaan, rasa sakit gitu, bila dibiarkan terus-menerus dalam keadaan yang seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu mengenai dasar hukum euthanasia.
Nah, teman-teman, dasar hukum euthanasia ini berkaitan ya dengan dalil tentang dilarangnya pembunuhan baik kepada orang lain maupun kepada diri sendiri. Nah, yang pertama ada firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 33 yang artinya, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya. Tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. Nah, selain itu, ada juga firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Nah, selain itu ada juga ya teman-teman hadis Nabi yang diriwayatkan dari Jundub ibnu Abdillah. Ia menyatakan bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya pada zaman sebelum kamu itu terdapat seorang lelaki yang terkena luka di tangannya. Ia merasa kesal karena tidak sembuh-sembuh. Lalu ia mengambil pisau dan memotong tangannya yang terluka itu. Dan terjadilah pendarahan sampai ia mati. Allah lalu berfirman, hambaku mendahului takdirku terhadap jiwanya, maka kuharamkan baginya masuk surga. Hadis riwayat Imam Bukhari. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pengertian dan juga dasar hukum euthanasia. Pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Teh Mira Bayu. Mangga, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya kepada Teh Nadila Marhadametania sudah mengizinkan saya untuk melanjutkan presentasi. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai 2 poin, yaitu syarat-syarat dilakukan euthanasia dan macam-macam euthanasia. Baik teman-teman, adapun syarat-syarat dilakukan euthanasia itu ya, dalam ilmu kedokteran adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu harus ada penderitaan fisik gitu ya, atau psikis yang tidak terpikulkan gitu dan dahsyat gitu ya, yang dialami pasien. Nah, yang selanjutnya, baik penderitaan ini maupun keinginan gitu ya, untuk mengakhiri kehidupan berlangsung gitu yang tiada henti-hentinya. Yang selanjutnya, pasien itu harus memahami betul situasinya sendiri maupun kemungkinan-kemungkinan alternatif yang tersedia dan mampu menimbang-nimbang antara berbagai kemungkinan yang ada dan sesungguhnya telah pula juga melakukan pilihannya tersebut. Nah, yang selanjutnya, tidak ada pemecahan rasional lain yang dapat memperbaiki situasi. Yang poin kelima, ada dengan kematian ini, nah tidak ada orang lain gitu ya yang dirugikan ataupun yang menderita tanpa alasan. Yang selanjutnya, keputusan untuk memberikan bantuan itu tidak dapat diambil oleh satu orang saja ya, melainkan harus berembuk keluarga pasien tersebut. Nah, yang selanjutnya, pada keputusan untuk memberikan bantuan itu harus selalu melibatkan seorang dokter ya, yang akan mengeluarkan resep mengenai obat ataupun bahan yang akan dipakainya itu seperti apa. Yang selanjutnya, pada keputusan untuk memberikan bantuan, demikian pula pada bantuan itu perlu diperhatikan kecermatan dan ketelitian yang semaksimal mungkin yang sesuai dengan kepatutan yang berlaku. Misalnya saja dengan mengikut sertakan dalam perembukan beberapa teman sejawat dan ahli-ahli lainnya. Nah, yang selanjutnya, pasien tersebut harus berada dalam keadaan terminal, kemungkinan hidupnya kecil dan tinggal menunggu kematian. Nah, yang terakhir, yang boleh melaksanakan bantuan pengakhiran hidup pasien itu hanyalah dokter keluarga yang merawat pasien dan ada dasar dari 2 orang dokter spesialis ya yang menentukan dapat tidaknya dilaksanakan euthanasia tersebut. Nah, poin yang selanjutnya yakni mengenai macam-macam euthanasia. Nah, teman-teman,
Secara garis besar ya, euthanasia itu dapat dikelompokkan dalam 4 kelompok. Apa saja sih? Yang pertama, euthanasia aktif. Nah, euthanasia aktif ini adalah perbuatan yang dilakukan secara aktif oleh dokter untuk mengakhiri hidup seorang pasien yang dilakukan secara medis. Nah, biasanya dilakukan dengan penggunaan obat-obatan yang bekerja cepat gitu ya dan langsung mematikan. Nah, euthanasia aktif itu terbagi menjadi 2 golongan. Yang pertama ada euthanasia aktif langsung, yakni cara pengakhiran hidup melalui tindakan medis yang diperhitungkan akan langsung mengakhiri hidup pasien. Misalnya saja seperti dengan memberi tablet cyanida ya, atau dengan suntikan zat yang segera mematikan gitu. Nah, yang kedua ada euthanasia aktif tidak langsung yang bisa menunjukkan bahwa tindakan medis yang dilakukan tidak akan langsung ya mengakhiri hidup pasien, tetapi harus diketahui dulu bahwa risiko tindakan tersebut dapat mengakhiri hidup pasien. Nah, misalnya saja seperti mencabut oksigen atau alat bantu kehidupan lainnya. Nah, poin yang kedua ada euthanasia pasif. Nah, euthanasia pasif itu adalah perbuatan menghentikan atau mencabut segala tindakan atau pengobatan yang perlu untuk mempertahankan hidup manusia. Nah, sehingga si pasien itu diperkirakan akan meninggal gitu ya setelah tindakan pertolongan dihentikan. Nah, yang ketiga ada euthanasia volunteer. Nah, euthanasia jenis ini adalah penghentian tindakan pengobatan atau mempercepat kematian atas permintaan sendirinya. Nah, yang terakhir ada euthanasia involunter ya, kebalikan dari yang tadi poin ketiga. Nah, euthanasia involunter ini adalah jenis euthanasia yang dilakukan pada pasien dalam keadaan tidak sadar, yang tidak mungkin untuk menyampaikan keinginannya. Nah, dalam hal ini ya teman-teman dianggap si famili pasien itu, si keluarga pasien yang bertanggung jawab atas penghentian bantuan pengobatan. Nah, si perbuatan ini itu sangat sulit gitu ya dibedakan dengan perbuatan kriminal. Mungkin dari saya pemaparannya cukup sekian. Saya kembalikan kepada Teh Nadila sebagai moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih ya kepada Teh Mira Bayu yang telah memaparkan mengenai syarat dan juga macam-macam euthanasia. Baik, materi selanjutnya mengenai euthanasia menurut hukum Islam yang akan dipaparkan oleh Kang Mufti. Mangga waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan euthanasia menurut hukum Islam. Menurut hukum Islam, menjaga kesehatan dalam Islam itu diperhatikan sangat penting. Terlebih menjaga atau memelihara jiwa atau nafs. Artinya, segala upaya diusahakan untuk memberi pelayanan kesehatan agar dapat memperhatikan kehidupan seseorang manusia. Oleh karenanya, setiap orang diharuskan menjaga dirinya dari perbuatan yang dapat membahayakan dirinya atau orang lain. Atau dengan kata lain, manusia tidak boleh untuk menghilangkan jiwanya ataupun jiwa orang lain. Sebab masalah hidup dan mati merupakan urusan Allah Subhanahu wa taala atau bisa dikatakan sunnatullah, yang mana Allah telah menetapkan bahwa seseorang itu hidup dan mati. Sebagaimana firman Allah dalam subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat Al-Hijr ayat 23, dan sesungguhnya benar-benar kamilah yang menghidupkan dan mematikan, dan kami pula yang mewarisi. Ayat ini sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, yang mana Allah telah memberikan kita kesempatan untuk hidup, dan Allah lah yang menetapkan kapan kita mati atau menemui ajal, dan Allah pula lah yang menentukan mewarisi atau keturunan. Apakah kita itu memiliki keturunan kita itu akan hidup atau akan mati. Nah, begitu besarnya penghargaan Islam terhadap jiwa sehingga segala perbuatan yang mengarah kepada tindakan untuk menghilangkan jiwa atau nyawa manusia akan diberikan hukuman, yaitu kisos, diat atau takzir. Menurut itu adalah tingkatan hukuman
tingkatan hukuman itu akan diberikan apabila kisos atau hukuman serupa dalam Islam. Adapun diat keluarganya yang memaafkan. Gitu. Nah, adapun takzir itu keluarga memaafkan dari hukuman kisos ataupun diat. Maka hukumannya itu dijatuhkan takzir. Nah, itu kan hukum Islam gitu. Sudah dijelaskan secara konkret oleh Islam mengenai hukum yang dia tentukan gitu. Nah, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Fauzi Asri mengatakan bahwa kehidupan manusia bukan menjadi hak milik pribadi. Sebab dia tidak dapat menciptakan dirinya atau jiwanya, organ tubuhnya ataupun sel-selnya. Diri manusia pada hakikatnya adalah barang ciptaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya ia tidak boleh diabaikan apalagi dilepas dari kehidupannya. Jadi jelas bahwa Islam tidak membenarkan seseorang yang sakit berkeinginan mempercepat kematiannya dan dengan bunuh diri ataupun dengan minta dibunuh. Adapun alasan-alasan disampaikan baik itu kebaikan untuk orang yang sakit atau kebaikan karena sanak familinya itu merasa kasihan atau iba melihat saudaranya yang kesakitan, itu tidak dibenarkan dalam Islam. Jenis sanksi yang diberikan gitu sebagaimana yang tadi yang dijelaskan, yaitu ada hukuman pokok, hukuman pengganti, dan hukuman tambahan. Hukuman pokok yaitu pembunuhan adalah balasannya kisos. Bila dimaafkan oleh keluarganya di keluarga korban, maka hukumannya yaitu diat. Jadi selanjutnya yaitu takzir, atau jika sanksi kisos atau diat dimaafkan, maka hukum pengganti adalah takzir. Nah, dalam mengenai masalah etanasia ini dibutuhkan pembicaraan yang sangat serius antara para penegak hukum, pihak yang mengurusi masalah etika dan disiplin kedokteran, ataupun para pemuka agama, sehingga dapat menghasilkan peraturan dan peraturan dan batas yang jelas tentang etanasia. Sebagai tenaga kesehatan yang profesional, dokter hendaknya selalu berusaha mencari dan mengkaji informasi terbaru mengenai masalah kesehatan dan berhati-hati dalam mengambil keputusan tindakan pada pasien, serta bisa menolak dengan tegas tindakan atas permintaan pasien bertentangan dengan norma etika maupun peraturan yang berlaku. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator Teh Nadila. Baik, terima kasih kepada Kang Muftiah yang telah memaparkan materi mengenai euthanasia menurut hukum Islam. Nah, yang selanjutnya euthanasia menurut hukum pidana yang akan dipaparkan oleh Kang Mugi. Mangga waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Teh Nadir selaku moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi selanjutnya, yakni mengenai euthanasia dalam menurut hukum pidana. Mati tidak secara alamiah, baik berupa pengakhiran hidup dengan bunuh diri atau zelfmoord, atau minta dibunuh di akhir hidupnya, atau disebut dengan euthanasia, ada hubungannya dengan hak untuk mati dari seseorang. Berbicara mengenai hak, maka tentunya juga berbicara mengenai hukum. Hukum merupakan hak dan kewajiban yang timbal balik dan tentang boleh dan tidak boleh. Jadi jika ada hak untuk mati dari seseorang, maka ada pula kewajiban dari pihak lain untuk menghargai hak seseorang tersebut, dan begitu pula sebaliknya.
tidak ada hak untuk mati bila seseorang melakukan bunuh diri atau euthanasia, maka terjadi perbuatan melanggar hukum dan perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi hukum. Adapun penetapan sanksi hukum di Indonesia mengenai euthanasia ini telah diatur dalam pasal 344 KUHP yang dimana di dalamnya merumuskan bahwa barang siapa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati dipidana dengan pidana paling lama 12 tahun penjara. Adam Kajawi menyatakan kejahatan yang dirumuskan pada pasal tersebut terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut. Pertama, perbuatan, yakni itu menghilangkan nyawa orang yang memintanya. Lalu kedua, objek, nyawa orang lain atau nyawa orang yang meminta untuk diakhiri tersebut. Yang ketiga, atas permintaan orang itu sendiri. Di dalam pasal tersebut dijelaskan juga bahwa yang meminta untuk mengakhiri hidupnya itu adalah orang itu sendiri, bukan orang lain. Yang keempat, yang jelas dinyatakan dengan sungguh-sungguh. Orang yang ingin meninggalnya tersebut itu sudah sungguh-sungguh ingin meninggal, makanya dia menyuruh orang lain supaya membunuhnya atau dengan cara lain. Pasal 338, 3440, dan 344 KUHP ketiganya mengandung makna larangan untuk membunuh. Aturan umum pada perampasan nyawa orang lain termaktub dalam pasal 338 KUHP, sedangkan aturan khususnya tercantum dalam pasal 340 KUHP. Karena dalam pasal ini dimasukkan unsur dengan rencana lebih dulu atau biasa disebut dengan pembunuhan berencana atau pembunuhan yang telah direncanakan. Demikian pula pasal 344 KUHP yang juga merupakan aturan khusus dari pasal 338 KUHP. Sebab pasal 344 KUHP mengandung makna perampasan nyawa atau pembunuhan sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP. Tetapi pada pasal 344 itu ditambahkan unsur atas permintaan sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati. Jadi masalah euthanasia ini dapat menyangkut dua aturan hukum, yakni pertama pasal 338 dan pasal 344 KUHP. Berdasarkan uraian tersebut, masalah euthanasia yang menyangkut dua aturan hukum, yakni pasal 338 dan pasal 344 KUHP, maka pasal 344 KUHP yang dapat diterapkan. Jika terdapat asas spesialis derogat legi general, sebagaimana tercantum dalam pasal 63 ayat 2 KUHP, maka pasal 338 KUHP yang dipakai sebagai aturan pemidanaan. Penyebabnya adalah ancaman pidana penjara. Pada pasal 338 KUHP yaitu 15 tahun lebih berat daripada ancaman pidana pada pasal 344 KUHP yang hanya 12 tahun penjara. Dapat dipahami bahwa dalam konsensus idealis sistem absolut yang akan diterapkan, seperti disebutkan dalam pasal 63 ayat 1 KUHP yang memilih ancaman pidana yang berat. Oleh karena itu dalam KUHP Indonesia hanya pasal 344 saja yang mengatur masalah euthanasia. Selanjutnya mengenai istilah hukum. Tinjauan aturan hukum Islam mengenai euthanasia, terutama yaitu euthanasia aktif, telah diharamkan. Karena euthanasia aktif ini dikategorikan sebagai perbuatan bunuh diri yang diharamkan dan diancam oleh Allah SWT dengan hukuman marah selama-lamanya. Karena yang berhak mengakhiri hidup seorang hanyalah Allah SWT. Oleh karena itu, baik orang yang mengakhiri hidupnya sendiri ataupun orang yang ikut serta dalam membantu untuk mempercepat atau kematian seorang, keduanya sama saja dalam posisi menentang ketentuan agama atau ketentuan Allah yang terdapat. Sebenarnya Islam menjelaskan larangan yang melakukan pembunuhan
baik dengan orang lain, pembunuhan diri sendiri, maupun pembunuhan dengan bantuan orang lain euthanasia ini. Sebab mati dan hidup adalah larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Larangan ini disebut sebagaimana larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan janganlah membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar dan aniaya, maka kami memasukkan dalam neraka. Yang demikian murka bagi Allah. Sekian para yang saya sampaikan. Selanjutnya saya kembali kepada moderator. Baik, alhamdulillah ya teman-teman, pemaparan materi telah selesai. Mungkin kesimpulan dari pembahasan kali ini mengenai euthanasia ini, yaitu euthanasia ini menurut syarat itu diharamkan ya, sebab termasuk ke dalam kategori pembunuhan saja gitu, atau al-am. Nah, meskipun niat baik tidak ini untuk meringankan penderitaan pasien, namun tetap ya hukumnya haram gitu, walaupun atas permintaan sendiri ataupun atas permintaan keluarga. Nah, itu berdasarkan pemaparan yang tadi telah disampaikan, bahwasannya masalah euthanasia ini menyangkut dua aturan hukum ya, di pasal 338 dan juga pasal 344 KUHP. Nah, dapat juga bahwasannya dalam konsensus idealis sistem absurd yang ditetapkan seperti yang disebut misalnya dalam pasal 63 ayat 1 KUHP yang memilih ancaman pidana yang berat. Oleh karena itu dalam KUHP Indonesia hanya pasal 344 saja yang bermasalah euthanasia. Nah, mungkin sekian ya presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan gitu dan juga kesalahan mungkin dalam pemaparan materi. Mungkin juga kepada teman-teman semua yang ingin menambahkan materi juga ingin bertanya, maka silahkan tulis ya di kolom komentar. Sekian dari saya. Bila topik saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.